Salah satu tantangan dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini adalah berkembangnya paham yang disebut pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Pada intinya, pluralisme agama adalah paham yang mengatakan bahwa seluruh agama ini sama baiknya, seluruh agama sama benarnya. Jikalau ada perbedaan di antara agama-agama itu, yang berbeda kata mereka hanyalah aspek esoterisnya, aspek eksteriornya, aspek luarnya. Seperti kalau dalam agama kita, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau dalam agama mereka mungkin misa, ibadah di gereja, di pura dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya kata mereka, aspek esoterisnya, aspek dalamnya, interiornya itu sama, yaitu bahwa semua agama sama-sama menuju kepada kebenaran yang sama. Kalau dalam bahasa teolog religious pluralism John Hick, agama-agama itu tak lebih other ways to the same truth, hanya jalan lain atau jalan yang berbeda menuju kepada kebenaran yang sama. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Oleh karena semua agama ini sama benarnya, maka tidak boleh ada apa yang mereka sebut truth claim, klaim kebenaran. Dan karena semua agama itu sama benarnya, maka menurut mereka sekali lagi juga semua agama itu akan menghantarkan kepada keselamatan. Semuanya akan menghantarkan para pemeluknya itu masuk ke dalam surga. Kata mereka, nanti kita akan terkejut, di surga itu akan berjumpa Nabi Muhammad dan Buddha Gautama, akan bertemu sahabat Umar bin Khattab dengan Bunda Teresa, Romo Wangun dan lain sebagainya. Karena itu tidak boleh juga ada salvation claim atau klaim keselamatan. Jamaah sekalian, mengapa paham semacam ini, paham pluralisme agama ini dikembangkan dan makin hari makin dikembangkan? Kata mereka, paham ini diperlukan untuk mencegah apa yang disebut disintegrasi, bahkan konflik sosial. Salah satu faktor yang acap menimbulkan disintegrasi dan konflik sosial adalah persoalan agama, persoalan fanatisme agama. Dan fanatisme agama ini harus dikurangi dengan mengembangkan menurut mereka satu teologi yang bisa mewujudkan kerukunan antar umat beragama, yaitu pluralisme agama. Jamaah sekalian, bagaimana kita memandang paham ini? Dan bagaimana Islam memandang keragaman, dan bagaimana juga kerukunan antar umat beragama itu bisa diwujudkan? Jamaah sekalian, kita harus tegas menolak paham pluralisme agama ini. Mengapa? Karena paham ini bertentangan 180 derajat dengan kita punya akidah. Akidah kita mengatakan bahwa hanya Islam saja agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, hanya Islam yang benar, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti yang lainnya juga benar. Allah sendiri yang mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama
dina. Jadi hanya Islam sajalah yang diridhoi oleh Allah. Ketika Islam diridhoi, maka Islamlah yang benar, yang lain salah. Inna dina indallahil Islam. Allah menegaskan di ayat yang lain bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Karena itu siapa saja yang mencari agama selain Islam, dia akan tertolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan ungkapan man salaka tariqan siwa ma unzila ala Rasulillah la yuqbal. Siapa saja yang mencari jalan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuqbal. Perhatian di situ lafadznya itu menggunakan lam nun ya, bukan sekedar la yuqbal. Apa bedanya? La yuqbal itu menunjukkan li ta'bid, menunjukkan keabadian. Kalau la yuqbal, ini hari tidak diterima, mungkin besok diterima, besok tidak, lusa, pada suatu hari mungkin diterima. Tapi kalau la yuqbal, ini hari tidak diterima, besok tidak, lusa tidak, setahun, 2 tahun, 10, 15, 100 tahun, sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak akan diterima selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di negeri akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Artinya apa? Artinya tidak selamat. Karena itu jikalau mereka katakan tidak boleh ada truth claim, maka kita harus mengatakan bahwa kita memang harus mengklaim bahwa Islamlah agama yang benar. Dan ini bukan klaim sesungguhnya, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan juga jikalau ada salvation claim, maka kita juga harus mengatakan bahwa Islam sajalah yang akan menghantarkan kepada jalan keselamatan. Allah pula lah yang mengatakan bahwa wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Rugi artinya mereka tidak selamat. Dan itu ditegaskan pada ayat dari petikan surah yang sangat terkenal, surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa nanti mereka semua akan masuk surga, sedang Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik surga, mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, pencipta kehidupan dan manusia, sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Lalu siapa yang ada di surga? Allah sendiri mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik makhluk. Allah yang menyatakan itu. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, di surga kekal abadi. Jemaah sekalian, ini akidah. Karena itu kita harus memegang prinsip ini dengan kokoh. Ini kunci kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Jamaah sekalian, terus bagaimana dengan soal pluralitas? Tidak ada soal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahadainahun najdain imma syakira wa imma kafura, siapa yang mau beriman silakan, mau kafir silakan. Juga ketika Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam masuk agama Islam.
Faman sa'a falyu'min, faman sa'a falyakfur. Siapa yang beriman silakan, yang mau kufur juga silakan. Maka pada akhirnya di tengah masyarakat itu akan ada yang muslim dan ada yang non muslim. Itu perkara yang sesungguhnya biasa, dan itu terjadi sejak risalah Islam pertama kali disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sampai ini hari dan sampai nanti. Islam mengakui pluralitas atau keragaman agama, tapi menolak pluralisme agama. Dan Islam mempunyai cara yang sangat jelas untuk bagaimana menjaga kerukunan di antara umat beragama. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahwa kita ini harus menghargai pilihan agama mereka. Tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Seyakin apapun kita terhadap kebenaran Islam, kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Jelas sekali itu. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Mengapa? Karena keyakinan atau akidah itu tidak akan terbit di atas paksaan. Harus terbit di atas kerelaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus menghormati ibadah mereka, menghormati upacara-upacara keagamaan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan. Menghormati tidak boleh diartikan sebagai partisipasi. Ini hari akan ada banyak perayaan Natal, kita hormati mereka dengan membiarkan mereka menyelenggarakan perayaan Natal, bukan kemudian berpartisipasi, hadir, apalagi kemudian menjadi panitia seperti yang sekarang ini makin hari itu makin menjadi kebiasaan. Natal bersama itu dalam sejarahnya dulu di masa Orde Baru, Natal bersama antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dulu mereka itu menyelenggarakan Natal sendiri-sendiri. Lalu untuk kepentingan efisiensi dan mungkin juga dalam bahasa kita kepentingan syiar, dibuatlah Natal bersama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Mengapa pula ini hari Natal bersama diartikan Natal bersama antara kaum Kristiani dan umat Islam? Jamaah sekalian, kita juga tidak boleh mencela, menghina Tuhan mereka. Sejelek apapun Tuhan mereka menurut pandangan kita, tak boleh kita mencaci maki Tuhan mereka. Mengapa? Karena itu akan menjadi sebab mereka balas mencaci Tuhan kita. Kalau mencaci Tuhan kita tidak boleh, penyebab mereka mencaci Tuhan kita yaitu kita mencaci Tuhan mereka pun menjadi tidak boleh. Disitulah keluar kaidah al-wasilatu ilal haram haramun. Sesuatu yang menghantarkan kepada keharaman maka itu haram pula. Kita tidak boleh merusak tempat ibadah mereka. Jangan lagi di masa damai, di masa perang pun gereja, sinagog dan lain-lain itu tidak boleh dijadikan sebagai objek perang. Dan itu masyhur. Karena itulah kita bisa mengerti kenapa di negeri ini ada katedral begitu megahnya di depan Istiqlal, ada candi Prambanan, candi Borobudur, dan bukan hanya di negeri ini, di banyak negeri lain. Di Irak pernah menjadi pusat daulah khilafah lebih dari 400 tahun, masih banyak gereja berdiri di sana. Karena umat Islam tahu bagaimana mensikapi bangunan-bangunan tempat ibadah itu. Dan di atas semua, Islam juga melarang untuk kita harus juga menjaga harta, kehormatan dan jiwa mereka. Jikalau harta kita tidak boleh diambil secara semena-mena, begitu juga dengan harta mereka tidak boleh diambil secara semena-mena. Jika kehormatan kita tidak boleh diciderai, maka kehormatan mereka juga tidak boleh dicederai. Kalau darah kita tidak boleh ditumpahkan tanpa hak, begitu juga darah mereka tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Imam Ali dengan sangat indah mengatakan, damuhum kadamina, darah mereka seperti darah kita, maluhum kamalina, harta mereka seperti harta kita. Begitulah jamaah sekalian,
tuntunan Islam untuk menjaga kehormatan, menjaga pluralitas, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan itu terjadi bukan baru kemarin sore, tapi ini sudah berbilang abad lamanya dicatat oleh tinta sejarah bagaimana Islam bisa mewujudkan masyarakat plural. Dalam sejarahnya masyarakat Islam yang dibentuk mulai dari baginda Rasulullah SAW sampai di bawah Daulah Khilafah Utsmani, semuanya plural. Spanyol pernah dikuasai oleh Islam lebih dari 700 tahun. Para sejarawan menyebut Espanyol in three religion, Spanyol dalam 3 agama. Karena selain Islam yang berkuasa, hidup damai dan sejahtera orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Karen Armstrong menyebut orang Yahudi itu menikmati abad keemasannya di bawah Islam. The Jews enjoyed their golden age under Islam in Andalusia, kata Karen Armstrong. Tapi itu semua berakhir ketika Andalusia jatuh ke tangan orang-orang Katolik. Terjadilah politik inkuisisi. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Islam hanya punya 2 pilihan: masuk ke dalam agama Katolik atau terusir, terbunuh, terusir dari tanah Spanyol. Orang-orang Yahudi terusir. Kemana mereka kemudian diselamatkan? Diselamatkan oleh Muhammad Al-Fatih di Istanbul, persisnya di Bukit Galata. Ada 120.000, sejarah lain menyebut 150.000 orang Yahudi yang terusir dari Andalusia diberi tempat perlindungan di Bukit Galata itu. Itu bukit sangat bersejarah. Bukit itu pula yang menjadi saksi ketika penaklukan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih menarik 72 kapal dalam semalam masuk ke Golden Horn, Teluk Tanduk Emas, yang itu menjadi jalan untuk merebut Konstantinopel. Jamaah sekalian, orang-orang Yahudi hidup beranak pinak di tempat itu sampai ini hari. Jikalau kita punya kesempatan ke Istanbul, jangan lewatkan Bukit Galata. Kita akan menjumpai pemukaan Yahudi di sana, dan kita bisa menjumpai juga sinagog. Bukan bekas sinagog, tapi sinagog yang masih berfungsi. Itulah sejarah yang membuktikan bagaimana Islam bisa mengatur masyarakat plural, bisa mewujudkan apa yang disebut kerukunan antar umat beragama, tanpa perlu mencederai akidah kita, tanpa perlu mengembangkan apa yang disebut pluralisme agama. Jamaah sekalian, paham pluralisme agama ini sangat berbahaya. Mengapa? Jika umat Islam terpengaruh, atau sekali umat Islam terpengaruh, atau seorang muslim terpengaruh paham ini, maka dia akan merasa bahwa sebagian dari ajaran Islam itu tidak cocok untuk masyarakat plural, atau bahkan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Karena itu perlu ada koreksi, perlu ada eliminasi. Bahkan ada yang mengatakan perlu amandemen terhadap Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya misalnya larangan kita memilih pemimpin kafir. Padahal jelas sekali di dalam Al-Quran kita ini tidak boleh mengangkat sebagai wali. Wali dalam makna memang ada 16, tapi salah satu yang paling terkemuka adalah wali dalam arti pemimpin orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir. Orang atau seorang muslim yang terpengaruh pemikiran pluralisme agama, dia akan merasa bahwa agamanya ini, syariat ini akan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Karena itulah maka kemudian mereka menjadi orang-orang yang pertama kali menolak tegaknya syariah. Mereka yang kemudian tak ragu untuk hadir dalam perayaan-perayaan yang justru di situ itu sesungguhnya bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu sekali lagi penting bagi kita untuk mewaspadi paham ini dengan menjaga keteguhan akidah kita. Jikalau ada harta milik kita yang paling berharga, tak lain itulah akidah kita. Akidah ini yang akan kita hantarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, yang itu akan menjadi penyelamat bagi hidup kita, tidak hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat kelak. Ya mas sekalian, hanya tidak ringan untuk kita berpegang teguh kepada prinsip-prinsip akidah Islam. Apalagi ini hari akan dengan mudah dicap dengan berbagai macam sebutan. Seorang muslim sejati tidak akan gentar, dia akan teringat kepada apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi
kal qabidi al jamri. Akan datang suatu masa di mana orang-orang yang sabar memegang teguh prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah Islam, itu bagaikan memegang bara api. Ketika kita memegang bara api, pasti tangan melepuh, terbakar, dan seketika itu kita akan lepaskan bara api itu. Tapi ini bara api bukan sembarang bara api, itu akidah kita, agama kita. Karena itu maka kita pasti akan memegangnya dengan resiko apapun. Karena jika kita lepaslah milik kita yang paling berharga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki kesabaran yang luar biasa, ketangguhan, keteguhan, dan sikap istiqomah agar kita bisa selamat dalam meniti kehidupan yang fana ini, insya Allah sampai nanti. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan.